Halo semuanya, welcome back to Pricebook Otomotif. Sekarang kita ada di Suzuki Kalimalang dan kita berkesempatan untuk melakukan first impression kepada Suzuki SX4 S-Cross. Ini adalah sebuah crossover SUV, ya SUV perkotaan yang sebenarnya sangat spesial, cuma sebenarnya kurang favorit di Indonesia. Padahal dia menyimpan berbagai kelebihan-kelebihan yang nggak dimiliki oleh pesaingnya. Mau tahu bagaimana spesialnya si Suzuki SX4 S-Cross ini? Tonton terus video ini sampai habis bersama gue, Dimas Okta. Sebelum kita masuk membahas mobil ini, kita bahas dulu soal harganya. Ya dia harganya itu salah satu yang paling murah di kelasnya. Karena kalau kalian sekarang kan membandinginnya itu sama subcompact crossover ya, kayak Sonet, terus Magnite, terus Race Rocky, itu dia nggak sekelas. Dia itu kelasnya di atasnya lagi, yaitu dia sekelas sama HR-V dan CX-3 yang notabene punya build quality dan material yang lebih bagus dibandingin kelas yang ada di bawahnya. Dan dia merupakan yang paling murah. Untuk harganya, dia hanya dijual dalam dua varian, yaitu varian transmisi manual dengan harga 321 juta dan transmisi otomatis dengan harga 330 juta rupiah. Dan untuk kedua pilihan itu nggak ada bedanya sama sekali kecuali transmisinya aja. Jadi untuk kalian misalnya kalau pengen transmisi manual, biasanya kan ada yang disunat-sunat fiturnya kalau misalnya di mobil lain. Kalau di mobil ini itu nggak ada. Nah selain harganya yang murah, di Suzuki Kalimalang ini juga lagi banyak banget promonya. Pertama, ada promo cicilan 0% untuk angsuran hingga 1 tahun. Kemudian ada free angsuran 2 bulan. Terus juga untuk 10 pemesan pertama setelah video ini tayang, mendapatkan e-money sebesar Rp500.000. Dan kemudian khusus untuk pick up R3 dan XL7 itu ada promo untuk free service dan oli selama 30 bulan atau 50.000 km. Yang mana duluan yang lebih dulu tercapai itu yang akan bisa diklaim. Nah untuk kontak marketingnya langsung aja lihat di bawah dan juga ada di kolom deskripsi di bawah. Nah kita lihat ke tampang depannya. Ini tuh tampang depannya kalau misalnya kita lihat-lihat itu dia tuh kayak ini ya, kayak ikan hiu gitu. Ini nih, ikan hiu yang siap menerkam mangsanya. Jadi ini kan mobil sebenarnya keluar tahun 2016, 1 tahun di facelift. Nah ini facelift ini. Dia jadi punya grill yang macam Jeep seperti ini. Dan itu merupakan hal yang bagus. Tapi kenapa orang Indonesia pada nggak suka ya? Harusnya suka, ini bagus desainnya. Dan untuk lampunya dia sudah jelas menggunakan DRL LED. Sama seperti di kelasnya, di kelasnya ada sih yang masih nggak pakai DRL LED, kecuali tipe atasnya ya. Dan untuk lampunya dia sudah proyektor LED. Tapi untuk lampu sennya dia masih bolam dan untuk fog lampnya juga dia masih halogen. Nah di bawah sini dia housing fog lampnya dikasih garnish chrome semacam ini. Dan juga ya ini ada cladding hitam yang menandakan kalau dia itu sebuah SUV perkotaan. Nah kalau mobil-mobil sekarang itu lagi ngetren banget pakai underguard warna silver nih, XL7 dia udah pakai duluan, dia tuh pionir untuk pakai ginian nih. Sekarang semuanya pakai gituan. Sekarang kita ngomongin soal mesinnya. Kalau kalian pikir SX4 itu pakai mesin yang sama dengan R3 atau mesin Suzuki 1500 cc yang lain, kalian salah. Ya, mesin ini itu masih mesin yang sama dengan SX4 generasi sebelumnya. Nih mesin ini, itu mesinnya udah dari tahun 2003. Nah, Suzuki emang nggak pernah terkenal bikin mesin yang kenceng, tapi Suzuki terkenal bikin mesin yang hemat dan itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Bayangin, mesin 2003 dengan kode M15A, kehematannya sama dengan mesin-mesin di atas tahun 2016. Bukankah itu sebuah engineering precious gitu? Ya, dan juga dia yang nggak ada di pesaingnya ya, yang terutama yang logonya H itu adalah dia masih ditutup cover nih untuk mesinnya ya, walaupun cuma di tengah sini seenggaknya dia kelihatan lebih rapi. Dan untuk tenaganya dia itu punya tenaga 109 PS dengan torsi 138 Nm. Ya cukup lah buat di jalan Indonesia, mau ngebut di mana sih? Sekalinya ngebut udah ketemu LCGC atau Land Rover, susah emang. Ya udah sekarang kita bahas ke sampingnya. Mobil ini emang nggak bisa bohong kalau dia itu CBU India, karena bannya aja dari India. Mereka JK Tire ya, JK ya. Seperti ingat seseorang. Jangan dibahas. Nah ukuran ini 215/60 R16. Dan ini desain velgnya emang bukan selera semua orang ya.
Tapi ya ini oke lah untuk 2021, 2022 karena dia juga udah two-tone, dan two-tone-nya tuh dia bukan silver sama hitam ya. Kalau di kamera kelihatannya dia hitam. Ini tuh sebenarnya kayak greenish gray gitu. Jadi greenish gray cuma agak gelap dia. Jadi kalau dilihat dari dekat gini tuh kayaknya lebih bagus gitu. Nah, dan untuk pengeremannya dia depan belakang sudah cakram. Sekarang kita ke atasnya. Spionnya ini yang kami suka ya. Biasanya mobil-mobil lain tuh spionnya itu dikasih warna chrome biar kelihatan mewah, tapi padahal norak. Dia warna spionnya itu warna body dan sudah dilengkapi dengan LED lampu sen. Nah, kemudian di sini dia ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau misalnya mau buka tinggal tekan aja, kalau misalnya mau kunci tinggal kantongin kunci, tekan, dia sudah mengunci secara otomatis. Nah, kemudian cladding hitamnya menyambung ya dari depan. Biasanya kan cuma di bawah doang nih. Itu sampai sini, dan di bawahnya dia ada skid plate lagi yang warnanya abu-abu. Sampai belakang sini semuanya ada, dan handle pintunya juga dia warnanya sewarna body, nggak warna chrome. Jadi ini lebih bagus. Cuma paling harus dilapisin pelindung aja nih mangkoknya. Sekarang kita lihat ke belakangnya yuk. Oke, sekarang ke desain belakangnya. Ya emang dia belakangnya tuh nggak kelihatan seperti sebuah crossover ya. Dia kelihatan seperti sebuah hatchback, karena emang dia mobilnya juga nggak terlalu tinggi, cenderung lebih pipih dibandingin para pesaingnya. Cuma tenang aja, dia itu punya ground clearance 185 mm. Jadi ya kalau off-road ringan masih aman lah ya. Nah, sekarang kita ngomongin ke desain belakangnya sini. Nah, untuk stop lampnya ya dia model-model kekinian ya. Lampunya di sini menyambung ke pintu bagasinya. Dan untuk stop lamp dan lampu malamnya, ini dia sudah LED semua. Yang bedain cuma intensitasnya aja kalau misalnya kita lagi ngerem. Tapi untuk lampu mundur dan lampu sennya, dia itu masih bolam biasa. Dan di bawah ada shower parkir 4 titik, dan di bawah lagi ada underguard warna silver dan juga ada reflektornya. Dan di sebelah sini nih dia ada kamera mundur ya. Jadi tenang aja. Kamera mundur tuh udah jadi standar di SX4. Nah, ini cara buka bagasi itu ada 2 ya. Jadi dia ada tombol elektrik di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngantongin kunci, kita mau kunci, kita nggak usah ke depan. Kita tinggal tekan aja tombol di sini. Dia udah kunci secara otomatis. Kalau misalnya kita mau buka, kita tekan lagi. Dia kebuka semua pintunya. Oke. Di sini untuk kapasitas bagasinya dia cukup lebar, gede banget malah. Dan ini dia bagasinya itu rata lantai. Jadi kalau misalnya bawa barangnya agak berat, nuruninnya tuh enak, gampang. Cuma hati-hati aja kena bagian catnya ini nih, karena nggak ada pelindungnya sama sekali. Dan untuk ban serepnya dia ini full size, cuma velgnya velg kaleng. Dan di sini masih ada kompartemen lagi nih, untuk menyimpan barang. Dan di sini ada soket 12 volt untuk mengecas handphone rahasia, dan juga ada lampunya yang halogen. Nah, kemudian yang pesaingnya jarang kasih nih, dia ada separatornya. Jadi kalau misalnya naruh barang di dalam, ini enggak bisa menjaga privacy barang-barang yang ada di dalam sini dari luar gitu. Nah, kalau bagasi yang segede gini masih kurang, tenang aja, ini masih bisa dilipat lagi bambu row keduanya. Lipatnya dari sini ya tuasnya ya. Nah, dia bisa jadi rata lantai. Cuma nggak rata-rata banget sih, masih ada nanjaknya dikit lah. Cuma nggak masalah. Kalau misalnya cuma berdua keluar kota gitu bawa barang banyak, bisa masuk semua. Nah, sebelum kita masuk membahas dalamnya, di Suzuki Kalimalang ini juga kalian nggak hanya bisa memesan Suzuki SX4 S-Cross ini, tapi juga bisa memesan semua tipe mobil Suzuki, termasuk Suzuki R3 Finest Form. Ya, R3 FF yang kemarin di Gias itu udah kita bikinin first impression-nya. Kalau belum nonton, tonton dulu dong, linknya ada di atas. Jadi Suzuki R3 FF itu stoknya sangat terbatas, karena emang dia dari awal dipasarkan itu secara limited edition. Dan kebetulan di Suzuki Kalimalang ini, dia nyetok ada beberapa unit untuk Suzuki R3 FF. Nah, sekarang kita bahas ke dalamnya. Nah, sekarang kita coba dulu duduk di bagian belakang sini. Bagaimana rasanya? Ya, tinggi gue 175 cm dan semuanya itu masih kerasa sangat lega. Headroom lega, legroom lega, masih bisa masuk juga ke dalam. BTW ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 175 cm dan ya, ini ruang kabin yang tidak intimidatif. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil ini bawa penumpang, dijamin penumpangnya akan seru di sini gitu.
Nah, kemudian ke door trimnya, ini memang dia di sebelah sini dia masih plastik keras ya. Cuma ini plastiknya plastik solid ya, bukan yang tipis-tipis gitu. Terus di sini dia ada garnish satin silver, dan di bagian yang untuk armrestnya dia dilapisin oleh kulit ya, di sini sama di sebelah sini. Jadi enak. Nah, kemudian juga di tengah sini dikasih lagi akomodasi armrest sama cup holder juga. Jadi di belakang sini nyaman, dan cup holder juga ada di door pocket masing-masing satu. Cuma memang kehausan sih enggak, cuma paling kehabisan baterai aja sih karena dia nggak ada soket 12 volt gitu. Di belakang malah ada ya, di tengah nggak ada, aneh. Nah, untuk kursinya dia ini semuanya itu sudah menggunakan kulit, tapi ya ini lah namanya di dealer yang masih plastik-plastikan gini, dan ini nggak bisa dilepas dengan paduan stitching yang berwarna hitam dan berwarna putih nih kalau kita lihat. Kalau warna merah itu bisa lebih racing ya, tapi nggak apa-apa. Warna putih lebih sporty, lebih elegan. Nah, untuk lampunya di sini dia ya masih halogen ya, bentuknya juga masih kotak nih, masih kuno banget bentuknya. Tapi nyaman sih di belakang sini. Sekarang kita lihat yuk bagaimana di bagian depannya. Nah, untuk di bagian pengemudi sini, dia punya ruang kabin yang nggak neko-neko. Selera semua orang bisa dibilang ya, terutama orang India. Ya, karena ini di sini dia setirnya tuh sama ya dengan Suzuki Swift yang tahun 2014-an. Dan kemudian dia setirnya ini sudah dilapisi oleh kulit, kemudian juga sudah ada cruise control, dan cruise control ini nggak cuma ada di tipe manual, nggak cuma ada di tipe Matic, tapi di manual juga dia ada. Suzuki doang emang yang ada cruise control di manual gitu, dan pemakaiannya sama aja gitu. Nah, kemudian di sini ada steering switch control, dan di sini ada tombol Bluetooth teleponnya nih di belakang sini. Kemudian juga dia sudah lengkapi dengan pedal shift, ya walaupun pedal shiftnya masih dari plastik ya wajar lah ya. Nah, kemudian juga sudah dilengkapi dengan sensor auto headlamp dan auto wiper. Nah, kemudian untuk instrumen clusternya, dia ini ya masih standar emang, hanya 2 dial besar gitu dengan MID-nya di tengah. Dia dialnya itu ronanya dominan warna biru ya. Dan untuk MID-nya dia itu bisa menampilkan odometer, terus trip A, trip B, dan juga bisa menampilkan konsumsi bahan bakar. Dan kalau misalnya kita parkir mundur nih, itu dia ada gambarnya, sensornya. Jadi kalau misalnya udah dekat, dia nanti peringatinnya dari sini nih. Itu yang jarang orang punya biasanya. Dan itu detail yang kecil gitu. Nah, kemudian di sini untuk pintunya ya sama ya seperti di belakang layoutnya. Gue juga empuk yang kena tangan, dan di sini armrestnya itu dia bisa dimaju mundurin. Nah, gini kalau bikin armrest itu bisa dimaju mundurin, nggak cuma cosplay doang. Nah, kemudian di sini dia ada tombol start stop engine karena sudah keyless entry, dan ada tombol untuk mati nyalakan sensor parkir, dan juga untuk fog lamp ya, karena fog lampnya dia nggak terintegrasi di sini ya. Nah, kemudian untuk head unitnya ini dia standar aja sih, ini head unit aftermarket, bisa play Spotify, Bluetooth, aux, USB ya gitu aja lah, nggak banyak yang bisa dibahas. Dan di sini dia panelnya glossy ya, bikinnya lebih elegan lagi karena sudah dikelilingi oleh panel satin silver ini gitu. Nah, kemudian di sini dia empuknya, ini empuk semua nih, empuk, ini empuk. Di sini dia keras. Nah, tapi yang mantep adalah di sini itu speakernya. Speakernya dia total ada 7, 4 di pintu ya kan, terus 2 tweeter, dan ada 1 nih di sini speaker. Jadi kita nggak perlu takut kualitas audionya bakalan jelek. Pasti suaranya lebih bagus dibandingin ya ada beberapa pesaingnya yang suaranya masih begitu lah ya. Dan untuk spion tengahnya dia ini sudah auto dimming, jadi nggak perlu lagi cetak-cetek kalau misalnya kesilauan. Nah, di sini dia sudah soft opening, luar biasa kan? Walaupun CBW India, tapi detail-detail kayak gitu diperhatikan. Di sini ada tempat naruh kacamata. Ini lampunya ya dia masih halogen ya. Kemudian sun visornya dia ada vanity mirror, dan lampunya di sini juga sama. Oke. Dan ini untuk transmisi otomatisnya dia otomatis 4 percepatan, dan untuk shift lock ya dia nggak perlu repot-repot colok kunci karena dia tinggal tekan aja langsung gini, udah selesai, enak kan, nggak perlu nyolok kunci gitu lagi, langsung aja kayak gitu. Dan kemudian untuk akomodasinya di sini dia ada 2 cup holder, di pintu juga ada cup holder dan kantong juga. Kemudian di sini ada soket 12 volt, dan ada tempat naruh HP-nya juga, jadi nggak bingung naruh HP-nya di mana kalau lagi ngecas gitu. Tadi hampir lupa,
Kalau di MID-nya juga dia ada individual door warning-nya. Jadi tahu kalau misalnya ada pintu yang kebuka atau kurang kencang gitu. Nah, untuk kursinya di sini dia ada side support-nya nih ya. Ya kecil sih, tapi setidaknya ini ya lumayan lah, dan dia perforated untuk di bagian sampingnya. Di bagian punggungnya sih enggak ya. Tapi setidaknya ini sudah kulit semua. Dan ini kalau untuk badan yang sebesar kami, side support yang kayak gini tuh lebih enak. Karena badan kami nggak kejepit. Enak aja pokoknya. Dan untuk pengaturannya dia masih manual semua, bisa naik turun, reclining, naik turun, maju mundur, dia semuanya masih manual. Cuma overall untuk harganya, well, interiornya ini terasa sangat jauh dibandingkan dengan subcompact crossover yang di bawah 300 juta, yang harganya nggak beda jauh sama dia. Tapi dengan compact crossover yang harganya di atas 350 juta, 400 juta, mobil ini juga nggak kalah menarik. Well, bagaimana kesimpulannya? Kalau misalnya kalian mau upgrade, mungkin sekarang punya LSUV ataupun LMPV dan pengen upgrade naik kelas dengan mobil yang paling terjangkau, maka Suzuki SX4 S-Cross ini bisa menjadi pilihan Anda, bisa Anda pertimbangkan. Tapi kalau misalnya kalian punya uang sekitar 350 jutaan dan bingung mau beli mobil apa yang harga segitu, jangan ragu-ragu untuk membeli Suzuki SX4 S-Cross ini di Suzuki Kalimalang. Dan kontak marketingnya ada di depan dan juga ada di kolom deskripsi di bawah. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.